Ewan Mania dimanapun Anda berada, jangan lupa prokes karena hari ini kita akan membahas balapan yang sangat seru sekali. Dan di foto kita lihat kondisi Lewis Hamilton seperti ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pada Asa dulu. Tebakan Anda benar-benar tepat bahwa di Monza lah McLaren akan berjaya, tetapi ditahan dulu komennya karena ini sudah banyak menunggu. Saya akan membahas tabrakan semalam yang jelas kalau kita lihat di gambar ini bagaimana mobil dengan bobot 750 kilo plus bobotnya Mac plus bobotnya sapi yang nempel di mobil, ya kan? Kita lihat seperti ini, kondisi seperti ini. Dan yang membuat Toto marah adalah ini ban yang dipakai Mac ini adalah ban keras, ingat, bukan ban gambar merah atau lunak. Kalau soft mungkin kena helm paling masih empuk lah. Ini ban keras, ya kan? Tetapi yang patut kita bangga adalah Toto semalam bikin trending topik dengan Twitternya. Dia mengucapkan terima kasih kepada insinyur Indonesia yang sangat cerdas mengusulkan bagaimana mobil F1 itu safety. Dan Toto pun tidak segan-segan langsung WA kepada Direktur Utama PT Telkomsel. Terima kasih Anda sudah membuatkan Lewis Hamilton memakai halo. Bayangkan kalau Lewis Hamilton tidak pakai halo, pakai prepaid, apa yang terjadi? Kayak begitu. Jadi semua orang sekarang ngomongin halo di dunia, halo, dan orang baru tahu kalau itu produk dari Indonesia. Terima kasih insinyur Anda sudah menyelamatkan pembalap saya. Dan ini yang sedang jadi ramai adalah apakah dua pembalap yang sangat beringas ini karena faktor minuman suplemen yang mensponsori. Ini sedang dibahas. Yang satu pakai Red Bull gambar banteng sedang ngamuk, yang satunya ini ya saya gambar apa itu Monster ya? Monster Energy. Nah, kalau memang terbukti ternyata minuman ini yang membuat dua-duanya agresif, tahun depan akan dilarang dan akan dimasukkan satu sponsor minuman dari Indonesia yaitu Adem Sari. Ya. Oke. Ewan Mania, sebelum kita bahas ini sudah banyak. Yang jelas Asa sudah pakai McLaren, saya pakai McLaren yang sudah lama sekali ini. Kita bahas dulu, kita lihat hasil balapan semalam. Ya, jadi ya nanti ini soal Verstappen Hamilton karena tadi malam entah berapa banyak orang nanya ke saya bilang tunggu besok, tunggu episode ini saja. Jadi tapi kita akan merayakan yang bahagia dulu Mas Yoga, ya kan. Dulu saya diajarin di kelas bisnis waktu kuliah, kalau menulis surat atau menceritakan sesuatu yang kontroversi atau buruk harus didahului dengan berita baik. Berita baiknya adalah McLaren menang 1-2. Ini dia. Gila ini. Ya, Daniel Ricciardo menang setelah tahun 2018, akhirnya menang lagi. Saya sampai lupa kalau dia ternyata sebelum ini pernah menang 7 kali. Oh banyak ya ternyata. Saya pikir dia menang 3 atau 4, ternyata menang 7. Ini yang ke-8. Lando Norris, meskipun idola saya sebenarnya Norris, tapi bagaimanapun finish kedua adalah hasil terbaiknya dia. Sebelum ini dia 4 kali finish ketiga, jadi dia nggak perlu terlalu sedih amat. Dan omongannya bagus setelah lomba bahwa yang penting tim menang. Jadi hasil 1-2, hasil maksimal. Pertama kali tahun ini ada tim finish 1-2, percaya atau tidak. Jadi Mercedes belum 1-2, Red Bull belum 1-2, McLaren 1-2 plus fastest lap. Gila ya. Gila ya. 40 berapa itu? 45 poin. Itu tim pertama yang meraih 45 poin dalam satu lomba musim ini, McLaren. Nah, mungkin habis ini kembali normal, tapi kita rayakan dulu sukses McLaren ini. Valtteri Bottas, start belakang, finish nomor 3, luar biasa. Bahkan mungkin tadi malam sempat deg-degan semua, jangan-jangan Bottas bisa nyalip 2 orangnya di depan itu. Betul. Pada akhirnya dia finish ketiga. Ferrari luar biasa, kita semua tahu yang ikuti F1 beberapa tahun terakhir, Ferrari ini masih membawa sanksi mesin atau masalah mesin dari musim sebelumnya. Jadi bahwa dengan kondisi mesin terbatas, Leclerc bisa finish ke-4, Sainz bisa ke-6, itu luar biasa. Tidak perlu terlalu bahagia, tidak perlu terlalu sedih karena ini sudah sesuai ekspektasi. Seharusnya mungkin di sini Ferrari. Perez yang seharusnya ya memang finish ketiga, tapi karena dia sempat melakukan manuver menyalip dan mendapatkan penalti 5 detik, dia akhirnya diklasifikasikan finish nomor 5. Sekali lagi Perez tidak memenuhi kebutuhan Red Bull ya, karena kalau Bottas start paling belakang, dia seharusnya bisa finish di depan Bottas sehingga poinnya Red Bull bisa mengejar Mercedes.
Kemudian di bawahnya seperti biasa, papan tengah itu acak, kita nggak bisa nebak siapa bakal di mana. Kebetulan sekarang Stroll yang nomor 7, finish terbaiknya tahun ini. Alonso, sangat senior, pengalaman, dan Ocon juga dapat poin, dua-duanya Alpine ada di situ. Russell, kayaknya Williams mulai rutin dapat poin sekarang, itu juga sesuatu yang baik buat Williams ya. Makin mengamankan posisi di peringkat 8, malah jangan-jangan nanti dengan masih banyak balapan tersisa Williams bisa nyodok ke atas, itu yang mungkin ditakuti oleh tim-tim lain. Kita ngomong klasemen pembalap, ya masih seharusnya dengan kecepatan Mercedes di Monza yang penuh dengan trek lurus, kesempatan bagi Hamilton dan Mercedes untuk terus menjauh di klasemen. Tapi pada kenyataannya saat sprint qualifying tidak seperti yang diharapkan, sehingga justru Verstappen malah menambah 2 poin keunggulan. Tapi ini urusan nanti ya. Bagian banyak di akhir episode ini adalah bicara soal mereka berdua yang di atas. Bottas masih di nomor 3, Norris solid di nomor 4, Perez 5, dan Ferrari terus berdua. Nah, Ricciardo yang naik ke peringkat 8 dengan 83 poin. Jadi McLaren dan Ferrari akan terus seru ini sampai akhir. Seperti kita lihat di klasemen konstruktor ini, Mercedes dan Red Bull selisihnya masih lumayan, makanya cukup mengecewakan kemarin Perez. McLaren yang melompat dengan 45 poinnya itu langsung melompat di atasnya Ferrari, selisihnya sekarang 13,5 poin. Ancaman jaminan ini McLaren akan finish nomor 3 karena akan ada sirkuit-sirkuit. Kalau sirkuitnya normal kayaknya Ferrari lebih stabil. Sehingga persaingan ini mungkin akan sampai akhir. Alpine walaupun kemarin 0 poin, bermasalah semua pembalapnya. Masih di peringkat 5, naik ke 6 ya, naik ke 5 Alpine. Sorry, Alfa Tauri yang bermasalah. Tauri yang bermasalah semuanya ya. Mohon maaf, sama-sama AL depannya. Mata mulai tua ini, jangan Mas Yo. Alfa Tauri yang di peringkat 6, Aston Martin di peringkat 7, Williams yang ya meskipun 22 poin, tapi kalau trennya seperti ini kan yang atas juga harus hati-hati. Alfa Romeo dan Haas, saya kira ya ini yang 2 di bawah nggak akan berubah kecuali ada situasi sangat-sangat ekstrim. Nah, ini kita ke pesta yang utama. Selamat kepada Daniel Ricciardo, dia orang Mas Dewa tadi ngirim foto dengan Daniel, tapi itu di Red Bull Mas, nggak dihitung, punya McLaren. Jadi Mas Dewa ini kan suka koleksi tanda tangan di barang aneh-aneh, jadi itu ada waktu ke Australia itu ada papan menyemangati Daniel Ricciardo, kemondan dan ditandatangani oleh Daniel Ricciardo, jadi itu nilainya naik sedikit hari ini Mas Dewa itu. Naik sedikit. Ya memang siapa sangka ya di separuh musim Daniel kesulitan menyaingi Norris, bahkan ada yang bilang jangan-jangan McLaren salah ambil pembalap ini. Tapi ternyata dalam 3 lomba terakhir Daniel menunjukkan tren yang terus meningkat, dan malah saya berpikir setelah Grand Prix Italia tadi malam, malah saya berpikir jangan-jangan untung McLaren ngambil Daniel. Karena Daniel punya pengalaman menang kan Mas Yo, dia sudah menang, saya sampai lupa kalau dia sudah pernah menang 7 kali itu. Sehingga ketika dia dalam posisi di depan, dalam kondisi mobil yang orang masih belum yakin 100% bisa menang, kan pembalapnya harus tenang, harus eksekusi segala macamnya, pemikirannya harus matang dan tenang dan punya pengalaman di situ. Sehingga siapa nyangka Daniel pada prinsipnya mimpin dari awal sampai akhir. Yang saya kecewa adalah kalau baca artikel, berita, atau tulisan yang tulisannya adalah Max dan Lewis tabrakan atau title contender tabrakan, McLaren menang. Karena itu seolah-olah McLaren menang karena Max dan Lewis tabrakan. Sama sekali tidak tepat kan, karena McLaren startnya lebih baik, memimpin sejak awal, walaupun tidak bisa menjauh dari yang lain, tapi sebenarnya McLaren mengontrol lomba ini. Itu yang harus ditegaskan. Daniel menang bukan karena yang di depannya rusak. Dia menang karena memang kecepatannya cukup. Tidak cukup untuk menjauh, tapi cukup untuk bertahan di depan. Dan waktu Max dan Lewis tabrakan, Lando sudah lewat. Lando sudah lewat. Jadi betul. Secara kecepatan ini kemenangan yang benar-benar kemenangan. Gitu. Beda dengan mungkin Gasly tahun lalu ya.
Gasly tahun lalu ada keberuntungannya sedikit. Ya ini ada faktor-faktor yang membawa McLaren ke depan, misalnya Bottas harus ganti mesin, kemudian Hamilton saat sprint qualifying startnya jelek sehingga harus start di belakang. Tapi itu kan semua faktor yang semua situasinya bisa menghadapi kapan saja, dan McLaren bisa memanfaatkan, memaksimalkan situasi itu dengan sangat baik. Jadi ini McLaren mutlak menang. Ya. Satu-duanya mungkin karena ada masalah pada Mercedes dan Red Bull, tapi menangnya mutlak. Dan itu kalau ini bukan Daniel, kalau ini Lando, mungkin juga belum tentu kan, Mas Dewo. Ini kalau sudah situasi seperti tadi malam, pembalap yang dingin, pembalap yang matang akan lebih bisa memaksimalkan peluangnya. Dan Daniel terbukti di lap terakhir fase lap. Jadi ketika dia butuh digas, ya dia bisa ngegas gitu. Luar biasa, jadi salut. Dan dia dari Perth, dari Australia, hanya 3 jam terbang kalau dari Jakarta atau Bali. Kakaknya Michelle itu pakar tentang budaya Indonesia. Jadi ini keluarga yang punya asosiasi dengan Indonesia sedikit, karena kakaknya studinya adalah studi Indonesia. Kemudian Daniel keturunan Italia, ayahnya lahir di Italia, sehingga makanya dia setelah lomba kemarin sempat mengucapkan dalam bahasa Italia, sehingga itu mendapat sambutan. Namanya loh Ricciardo, itu pasti nama Italia. Dan ini salut, dan kita akhirnya melihat tradisi lagi, ini tradisi minum sepatu ini. Di era pandemi COVID ini bahaya. Bukan bahaya, tapi ya kalau udah menang bebas kan. Ya. Iya. Dan Lando ikut minum, Zak Brown ikut minum, jadi ya swab test semua. Kalau menang bebas, mau ngapain aja terserah. Imunnya malah naik katanya teman-teman. Saya boleh tanya, Ya. Jujur semalam itu saya sempat menimbang ya, antara kenapa saya yakin kalau Lando mengejar, saya pikir juga bisa mungkin gitu kan, tapi risiko di tim besar. Saya juga tidak ikhlas gitu. Karena apa? Kalau kita timbang dulu waktu sprint race kemarin, sebenarnya Daniel sudah bagus sekali kan, bisa menyalip, ya kan, menurut saya kan, nggak imbang juga nih, kalau disalip mengalah nggak bisa juga, gitu kan, dalam balapan juga seperti itu. Kalau menurut Asa gimana? Sudah tepat timnya seperti itu, dalam arti Lando juga semua hormati juga? Ya, seperti tadi saya bilang, saya sih kalau McLaren menang tentunya ingin lihat Lando yang menang ya Mas Dewa. Ya. Tapi dengan situasi kemarin, startnya Ricciardo bagus, dan ini juga tertolong situasi kemarin juga saat sebelumnya, saat sprint qualifying itu, Lando kan tidak bisa di depannya Ricciardo, sehingga siapapun yang di depan setelah lap pertama atau lomba, dia yang akan lebih diuntungkan, dan strategi tim biasanya akan memprioritaskan siapa yang di depan. Kecuali mungkin kalau Lando di belakangnya jauh lebih cepat. Nah, seperti kita lihat kalau nggak salah Grand Prix San Marino ya, mungkin kalau ada yang ingat dikoreksi, waktu itu Lando jauh lebih cepat sehingga Daniel disuruh minggir dulu, karena itu memberi peluang terbaik bagi McLaren untuk meraih hasil terbaik. Ya. Nah, di Monza kemarin situasinya mungkin kalaupun Lando lebih cepat itu tidak cukup untuk membuatnya dikasih tempat di depan. Lando sempat ngetes sih, tanya-tanya, bisa nggak dipikirkan lagi ini, saya yang di depan, dia yang di belakang, kan namanya pembalap kan harus ngetes kan, kalau dikasih kesempatan kan saya ambil gitu. Nah, McLaren malah mengingatkan Ricciardo, ayo tolong ditambah lagi, dan ternyata Ricciardo bisa. Jadi ya memang Lando, mungkin setelah itu mungkin Lando hanya bisa, ya udah ya saya memaksimalkan posisi saya, dan yang luar biasa bagi Lando adalah saat safety car setelah kecelakaan Max sama Lewis itu, dia secepat mungkin harus menyalip Ferrari kan, secepat mungkin menyalip Leclerc, karena sebelum situasinya settle, sebelum situasinya jadi tenang, itu akan sangat sulit menyalip di Monza, karena begitu terlalu dekat, mobilnya tidak akan bisa maksimal. DRS tidak bisa optimal di Monza, kenapa? Karena pada dasarnya sudah tanpa sayap semua itu. Jadi efek DRS-nya tidak sebanyak kalau di sirkuit yang high downforce misalnya, karena semua mobil pada dasarnya sayapnya sudah tipis-tipis, sehingga dikurangi sedikit ya, nambahnya nggak sebanyak kalau misalnya di Hungaria atau di Belanda yang kalau sayapnya besar-besar, ketika dibuka efek top speed-nya beda jauh. Tapi di Monza efek top speed-nya nggak beda jauh. Karena itu Mercedes pun kesulitan menyalipin mobil-mobil yang di depannya. Nah itu ketika itu terjadi ya udah seperti kereta-keretaan kan kemarin. Tidak bisa terlalu mendekat, tidak bisa terlalu menjauh, begitu ada kesempatan ya menjauh lagi.
Sehingga ya yang terbaik buat McLaren ya pasti normal ya, hold position, jangan saling merugikan, saling membantu, dan itu yang terjadi. McLaren finish 1-2, hasil yang siapa yang nyangka McLaren finish 1-2, menang aja saya sudah tidur sangat nyenyak tadi malam. Cuman dengan finish 1-2, pertama kali 1-2 sejak kapan? 2010. Pertama kali juara sejak tahun 2012. Ya. Lama masuk. Maksudnya ini separuh grid ini belum ikut F1 waktu McLaren terakhir menang. Yuki Tsunoda masih umur 10 tahun terakhir kali McLaren 1-2. Ya, ini kalau kita memang ya benar ya. Tadi saya juga tersadar ketika Asa bilang bahwa kenapa Ricciardo ini nggak salah diambil karena memang ternyata mateng. Dan kalau kita lihat semalam itu kan dari McLaren nggak ada kesalahan pembalapnya saya. Oh, luar biasa. Kesalahan yang tidak sekelas Red Bull, dua-duanya melakukan kesalahan misalnya. Iya kan? Iya kan? Ini kan luar biasa kan saya. Dan Ricciardo ini juga bilang, dia langsung bilang kan, orang mengira saya sudah nggak ada lagi gitu, dalam artian sudah nggak eksis gitu karena performanya jelek. Tapi saya selalu ada, cuman agak minggir sedikit katanya gitu. Jadi dan dia merasa senang kemarin liburan bulan Agustus itu, kayaknya dia benar-benar istirahat, ngeriset, menenangkan pikiran, fokus ulang, dan ketika setelah liburan performanya kan mulai naik. Jadi mungkin kadang-kadang kan kita kalau maksa terus nggak bisa dapat, tapi kalau kita agak oke, tenang dulu, tarik napas dulu, oke, kita coba dengan pendekatan yang lebih simpel, mungkin lebih tenang, kita jalani lagi. Mungkin itu juga yang dia jalani. Sehingga luar biasa Daniel, dan Norris ya tinggal nunggu waktu. Yang hebat lagi sebenarnya timnya Mas Yo. Jadi saya pengen ngucapin khusus ini, saya suka foto ini di formula1.com. Ini yang satu, pasti yang di tengah itu Lando Norris, semua tahu. Yang sebelah kiri yang paling gemuk itu Zak Brown, CEO tim. Yang masih pakai masker itu Andreas Seidl, itu tim principal. Jadi intinya bos operasionalnya yang Seidl, yang Zak Brown ini lebih ke komersial dan mengamankan perusahaan secara umum. Saturasi perusahaannya. Ya, dan ini luar biasa chemistry-nya dan pola kerjanya. Zak Brown ini orang Amerika, jadi gayanya Amerika banget. Jadi begitu kemarin itu Ricciardo menang, yang dia lakukan adalah langsung ke Lando, dan dia bilang ke Lando, ya intinya menyenangkan hati Lando karena dia tahu pasti kecewa banget kan, Lando yang pengen menang, yang menang malah teman satu timnya. Sehingga itu psikologis kan, jadi itu luar biasa menurut saya. Dia sangat care terhadap ini, memastikan yang ini tidak kecewa karena yang menang yang ini, itu luar biasa. Zak Brown ini, kemudian Zak Brown ini saat diwawancara juga bilang, ya dia yang ngangkat piala di podium, tapi dia langsung memuji Andreas Seidl. Dia bilang, saya dan Seidl itu sudah bikin kesepakatan katanya, dia yang kerja, dia yang megang tim, tapi saya yang ngangkat piala gitu. Jadi dia cara memujinya Amerika banget, dengan guyonan ya, dengan guyonan seperti itu. Dan Andreas Seidl ini orangnya kan memang nggak banyak ngomong, nggak banyak gaya, nggak pernah ada komentar-komentar kontroversi. Ini orang kerjanya, sehingga apapun ini berarti kan role playing manajemen di McLaren ini bagus sekali, dan tidak sok tampil, tidak ingin menunjukkan power. Mereka meskipun tim legendaris, tapi memposisikan diri sebagai seolah-olah tim baru yang ingin kembali ke atas. Nah itu yang saya tangkap dalam 2 tahun terakhir McLaren seperti itu. Kalau dulu kan McLaren itu kan kayak dark side-nya Star Wars itu kayak Empire-nya F1 gitu. Jadi kaku, mewah, gagah. Nggak akan nunduk, nggak akan tertawa. Nah ini McLaren yang lebih Amerika kalau saya bilang, dan itu pasti gayanya Zak Brown. Jadi dia memilih Andreas Seidl, orang yang kalem, untuk nggak banyak omong, untuk menjalankan operasional, dia mengamankan perusahaannya. Jadi saya banyak belajar dari sistemnya McLaren ini, karena ya mungkin ini balancing yang paling bagus. Kalau kita lihat sekarang 2 tim paling atas ini kan suka sudah panas-panasan. Tim ini diam kerja tapi menang, nyuri gitu. Jadi, nah ini tinggal, tapi ya tetap harus diingat, ini kan buat McLaren ini
satu langkah lagi menuju kembali ke era kejayaan. Dan Zac Brown bilang itu, dia bilang masih masih jalan kita masih panjang, tapi kita sudah di jalan yang benar. Seidel juga bilang kayak gitu. Nah ini, dan Norris juga bilang gitu, iya saya nggak menang sekarang, tapi saya di sini untuk jangka panjang. Jadi ini kayak tim yang optimis, yang masa depannya lebih cerah daripada warna papayanya ini. Jadi sangat tim yang ngelihat ke depannya bagus. Dan saya kira Williams akan mencoba seperti ini sekarang, yang saya lihat. Iya, jadi ini peran tim ya saya. Betul, ini tim legendaris, tapi jangan sok legendaris, karena legendaris itu masa lalu. Tapi bagaimana ke depannya? Ini yang luar biasa dari McLaren. Kan kasual banget gitu. Betul. Dan ini foto berdua waktu di podium. Jadi dua orang pembalap yang lucu, yang ramah, yang suka tertawa, dan itu pasti menular di seluruh tim. Nah, tinggal kita lihat tahun depan bisa naik kelas lagi atau tidak. Tahun ini sudah selesai menurut saya McLaren. Habis ini nggak menang lagi nggak apa-apa, sudah menang sekali. Sudah lebih baik dari tahun lalu. Tinggal ya mungkin nanti peringkat 3 atau 4 konstruktor buat saya sudah nggak relevan. Yang penting sudah menang. Gitu aja. Tinggal mungkin sekarang udahlah fokus. Kalau saya ke McLaren mungkin oke, kan sudah menang. Target yang tidak diucapkan ini sudah tercapai. Hati-hati tahun depan, regulasi baru. Ya. Jangan sampai hanya untuk mengejar peringkat 3, tahun depannya berantakan. Ya. Nah, jadi saya pikir McLaren sekarang akan membuat keputusan apakah kita akan habis-habisan ngejar peringkat 3 atau mulai mengalihkan perhatian ke tahun depan. Karena saya kira lebih untuk Zac Brown ya, lebih mudah cari sponsor bilang kita sudah menang daripada saya peringkat 3 tapi nggak menang. Ya, betul. Jadi alasan komersialnya sudah selesai. Itu saya juga berpikir gitu. Saya ini menang, wah sponsor tambah banyak. Tapi tadi saya tertarik dengan manajemen tim saya. Memang kalau yang dulu itu kan memang empire, terus semua orang yang ada di McLaren itu adalah bos semua. Iya. Kan bajunya bos. Bos semua. Sponsornya ya. Sekarang kan lebih humble, dan tadi malam kita lihat bagaimana satu persatu disalami sama Daniel, kemudian staf yang udah ibu-ibu lihat meluk-meluk, gila ya, ini loh hal-hal ini yang tidak pernah kita lihat awal-awal saya nonton F1 kan nggak pernah kita lihat bagaimana semalam tuh hubungannya luar biasa. Nah, apakah manajemen tim seperti ini yang menurut Asa selama ini baik untuk kedepannya karena masuknya orang-orang Amerika tadi? Ya harus diingat F1 sekarang Amerika banget, itu bisa dielakkan. Jadi Zac Brown ini dulu orang marketing, Mas Dewa, tugasnya dia cari sponsor, kayak agensi iklan untuk tim-tim F1. Jadi dia tahu betul tuntutan-tuntutan komersial yang dibutuhkan oleh sponsor maupun tim, sehingga dia bisa memposisikan diri melihat prospek komersial tim ini ke depan, karena apapun ini industri, ini bisnis. Nah itu, tapi dengan pendekatan Amerika yang lebih kasual, yang ekstrim banget. Jadi kalau saya pikir berarti ini eranya McLaren ini unik ya, karena Bruce McLaren, pendiri tim itu orang Selandia Baru, bukan orang Inggris, orang Selandia Baru. Kemudian era Ron Dennis yang sangat rigid, sangat kaku, sangat keras, apalagi dulu ada Senna dan Prost, keren karena elegan, anggun, mewah. Sekarang ke era yang lebih cowboy, yang lebih agak barbar, lebih senang, lebih aktif, gembira. Ya, tapi ini masih McLaren. Ya, kita lihat nanti ke depan seperti apa. Tapi saya yakin, karena saya tahu Williams, kalau melihat strukturnya Williams yang sedang berubah tahun ini, mereka banyak mencoba ingin seperti yang dilakukan oleh McLaren. Jadi manajemennya tidak banyak omong, tidak lagi high profile seperti sebelumnya, sehingga tidak perlu tampil. Nah ini yang mungkin bisa ke depannya ditiru tim lain. Karena kalau kita lihat kan memang F1 ini sedang masa transisi ke depan ya. Kita nggak tahu, ini 5 tahun ke depan sangat penting, bukan hanya dalam hal mesin yang menuju makin listrik, tapi secara industri balap ini ke depannya seperti apa. Itu kan yang menentukan F1. Nah kita lihat nanti orang seperti Zac Brown adalah orang yang bisa menjembatani itu. Karena dia pekat secara komersial tapi dia tetap respect terhadap sejarah F1 dan lain-lain. Karena Zac Brown ini kolektor mobil, Mas Jo. Jadi salah satu hadiahnya Daniel nanti adalah Daniel akan dikasih kesempatan nyetir mobil NASCAR tahun 80-an kalau nggak salah.
mobil miliknya Zac Brown. Zac Brown ini kolektor mobil, salah satu koleksinya termasuk mobil Senna juara dunia 91. Dan dia punya mobil NASCAR itu yang dulu disopiri oleh Dale Earnhardt, dulu juara yang juga meninggal. Nah, Daniel Ricciardo ini penggemarnya Dale Earnhardt, sehingga nanti hadiahnya Daniel adalah, mungkin nanti pas Grand Prix Amerika ya, Daniel akan mengendarai mobilnya Dale Earnhardt itu. Itu hadiahnya. Jadi, saya suka cara-caranya Zac Brown itu. Jadi hadiahnya tetap konten ya saya. Iya, hadiahnya tetap konten. Orang marketing Mas Yo. Hadiahnya tetap konten. Ya semuanya konten loh, semalam tuh konten semua loh. Nah, jujur aja kalau F1 Mania yang belum pernah ke sirkuit nabung. Kenapa? Kalau kita ke sirkuit yang akan datang pasti lebih lebih mencair, lebih banyak aktivitinya, lebih banyak suguhan untuk penonton karena mindednya sudah gaya Amerika, jadi sudah memikirkan aspek-aspek untuk penontonnya. Saya juga sudah nggak sabar pengen kembali ke sirkuit Mas, karena dan saya mungkin akan pengen datang kan selama ini kan selalu kena jadwalnya media yang ketat. Sehingga sangat mau ke mall area ke tempat penonton itu harus ada effortnya. Nah nanti pengen lah ngerasain jadi fans F1 lagi. Ya, oke. Jadi benar juga 2012 saya jadi penonton di GP Amerika. Saya merasakan sekali di sudut-sudut tribun itu ada panggung untuk grup band. Jadi menurut saya ini luar biasa gitu dan cara memeriksa tas dan sebagainya. Aduh lebih manusiawi daripada tempat-tempat lain yang sangat ketat sekali. Jadi mungkin ini cara Amerika benar juga. Jadi lebih dekat ke penonton dimanjakan. Nah soal mesin sa. Ini kan McLaren ini kan udah mencoba berganti-ganti mesin gitu Sa. Kalau menurut Asa yang paling sukses dan cocok itu apa kira-kira mesinnya? Apakah Mercedes yang paling bagus untuk ke depan? Yang paling cocok dan yang paling baik adalah yang menang Mas Yo. Sehingga dan Mercedes dulu ya. Nggak peduli mereknya apa, ini ada statistiknya nih yang saya baca. Jadi McLaren ini sudah menang 183 kali, 79 kali pakai mesin Mercedes. Oh ya sudah. Ya jadi ya mungkin jodohnya ini. Tapi kan kalau kita ingat McLaren sebenarnya era paling dikenang ya pakai Honda ya. Waktu zaman Ayrton Senna itu. Ya. Hingga kan apalagi secara mesin kan sekarang Mercedes bukan lagi partner, dalam artian McLaren ini customer, sehingga logonya tidak akan kelihatan di mobil. Ya. Sehingga ya sekarang tantangannya McLaren adalah kalau ya selalu kan seperti itu. Kenapa 5 tahun lalu McLaren memutuskan ke Honda? Karena kalau kita pakai mesin customer, ya kita mungkin bisa menang, tapi kita nggak bisa jadi penguasa. Gitu. Nah ini yang kedepannya, makanya saya bilang 5 tahun ke depan ini sangat penting karena tim-tim yang punya ambisi dan manajemennya bagus seperti ini akan terhalang oleh situasi nanti. Apakah nanti aku akan bikin mesin sendiri? Apakah aku tetap sama Mercedes meskipun Mercedes punya tim utama sehingga aku pasti nomor 2 atau nomor 3? Apakah aku mencari supplier lain yang nanti risikonya seperti waktu pertama kali dengan Honda itu? Tapi mungkin kalau sekarang dengan supplier baru atau dengan Honda sekarang mungkin juga nggak kayak 5 tahun lalu. 5 tahun lalu mungkin McLaren terlalu angkuh ya. Merasa aku terlalu kuat sehingga salah mesin semua. Padahal kan ini harus kolaborasi, harus dingin, harus bekerja. Nah kalau mungkin Honda sekarang di McLaren mungkin situasinya agak beda karena manajemennya yang lebih cair, yang lebih kolaboratif dalam mengembangkan diri. Enggak, ini salahmu, ini salahku gitu. Udah enggak kayak gitu lagi. Ya tapi ya namanya situasi dan momen ya kita nggak tahu. Ya kita harus menunggu kan regulasi baru mesin 2025. Saya kira McLaren akan terus pakai Mercedes sampai perubahan regulasi itu, kecuali terjadi situasi ekstrim sebelumnya, sehingga ya kita baru akan melihat acak lagi kondisi mesin mungkin pada 2025. Ini katanya mulai ada gosip-gosip mesin Honda yang akan dipakai Red Bull itu akan diganti jadi Volkswagen misalnya, atau Audi. Kita masih belum tahu, masih dinamis sekali, masih ada 4 tahun lagi untuk benar-benar, saya kira 2 tahun lagi baru akan konkret. Tahun depan mungkin akan ada diputuskan regulasinya seperti apa, lalu 2 tahun lagi akan ada konkret apakah ada supplier baru atau tidak, dan itu tim-tim yang diincar kalau ada yang baru mau masuk, ya pasti McLaren, mungkin Williams, tetap tim-tim yang punya nilai histori, Mas Yo. Itu akan punya nilai marketing lebih dibandingkan tim-tim yang, ini tim apa? Sehingga ini, jadi yang jelas McLaren sekarang pada posisi yang baik, dia recovery secara finansial, masih hancur-hancuran Mas Yo, masih
dia kan harus menjual markasnya yang mewah itu kan, lalu dijual lalu disewa. Jadi dia masih dalam kondisi mengembalikan kondisi finansial setelah pandemi, tapi sudah on the right track. Mungkin 2 tahun lagi mungkin baru stabil, baru itu nol lagi situasinya, baru setelah itu mikirin naiknya lagi seperti apa. Tapi kemenangan seperti ini akan mengakselerasi proses itu. Ya. Jadi permasalahannya McLaren ternyata kalau manajerialnya udah bagus, pembalap udah oke, hanya saturasi keuangannya masih megap-megap ya. Masih menurut saya masih ini tim masih dililit utang banyak sekali. Ya, ini berarti perlu diralat nggak yang dulu kita bahas, rugi nggak Daniel waktu pindah dari Renault waktu dulu Renault ya, mungkin Alpine sekarang ya ke McLaren. Nah, itu kalau menurut Mas Dewo gimana? Sempat ragu saya. Sempat ragu karena waktu Daniel di awal-awal McLaren, aduh kasian ini. Ini harus pecah telur, kalau tidak bebannya terlalu berat gitu kan. Dan semalam tuh waktu dia bertahan di depan, saya pikir ya inilah kesempatan melepaskan beban di pundaknya gitu kan. Tinggal nanti ke depan kayak apa saya gitu kan. Ini kan kalau saya malah mikir tahun lalu itu Mas Dewo, kan keputusan dia pindah itu kan awal tahun lalu sebenarnya. Iya. Saat Sainz memutuskan ke Ferrari. Ya. Dan dengan begitu cepat Ricciardo menaikkan kontrak dengan McLaren sebelum musim 2020 dimulai. Ya. Tapi mungkin saat itu Daniel sudah melihat kayaknya ini Renault atau Alpine ini kayaknya akan sulit ini tahun depan. Nah, kemudian dia melihat ya mungkin di sana peluangnya lebih jelas dan mungkin dia pasti sudah berbicara dengan McLaren dan mungkin sudah diberi bocoran-bocoran tentang akan ngapain, situasi seperti apa, sehingga itu memantapkan hatinya dan ya hasilnya sekarang sudah tidak perlu ada lagi pertanyaan soal itu. Malah saya sendiri juga bilang mungkin kalau bukan Ricciardo mungkin nggak bisa menang juga. Jangan-jangan kan kita nggak tahu. Ya. Oke, ada tambah lagi untuk McLaren karena terus terang ini kan banyak yang sudah menantikan teman-teman menantikan sekali, mungkin ada informasi-informasi yang tidak didapatkan di media umum, misalnya Asa punya analisis atau mungkin informasi lain. Ya, yang jelas terakhir McLaren selamat, sudah akhirnya kembali menang. Saya sudah nggak peduli lagi habis ini menang atau tidak, sudah selesai. Moga-moga sekarang lebih maksimal memikirkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, sehingga tahun depan kan makin berat kan Mas, tahun depan harus menang lebih dari sekali. Ya, betul. Lebih di depan lagi, lebih dekat jaraknya dengan yang di depan. Nah ini tantangan berikutnya, jadi sudah kelihatan banget di bawah Zac Brown step-stepnya McLaren naik ke atas. Dan di awal musim kita sempat main tebak-tebakan kan, McLaren akan menang di mana. Yang jelas dia punya modal top speed, peluangnya 2, Belgia atau Monza. Belgia nggak jadi balapan, Monza peluang itu dimaksimalkan semaksimal-maksimalnya. Poinnya maksimal benar, udah nggak bisa lebih maksimal lagi. Sehingga ya selamat, dan penggemar McLaren ya saya tahu banyak banget, happy banget termasuk saya. Tapi sekarang ekspektasi kita jadi lebih naik. What next? Itu McLaren cukup. Sekarang kita ke tema yang siap membuat penggemarnya Verstappen marah atau penggemarnya Lewis marah. Ya. Sebelum marah, yang jelas penggemar McLaren bukan teman-teman Evan Mania saja. Karena di Indonesia banyak pekerjaan yang menyangkut McLaren ya, jadi memang banyak sekali. Jadi kalau menang banyak sekali. Dan ada banyak McLaren di Indonesia Mas. Ada banyak McLaren, tanah juga di McLarenin, sapi, motor ya. Cuman sebelum ke yang panas-panas, saya ingin informasi dulu. Semalam saya tertarik dengan Nikita Mazepin karena ketika Avia mengatakan Anda di penalti 5 detik. Orang ini sombong sekali saya. Kok 5 detik? Saya kasih waktu selama-lamanya. Benar dia. Berhenti mobilnya sampai akhir ya kan, sampai akhir balapan. Puas nggak 5 detik? Ini lebih dari 5 detik. Nah, saya sempat waduh, tegang juga Mas, begitu masukin masalah itu kan. Waduh, ini kan berarti virtual safety car pada akhirnya. Tapi kan kalau safety car, waduh ini kacau lagi situasi. McLaren bisa terganggu kan. Saya tegang bukan apa-apa, saya tegang McLaren, aduh masa nggak bisa menang lagi kayak gitu kan. Meskipun kayaknya yakin mengontrol di depan, tapi kan kita nggak tahu faktor X di belakang seperti apa. Tapi momen kecelakaannya itu pas masa-masa pit stop, sehingga Leclerc dapat pit stop gratis, beberapa pembalap dapat pit stop gratis yang
yang bisa merugikan McLaren. Tapi ya buat saya syukur alhamdulillah itu tidak mengubah situasi. Tapi saya sempat mengumpat ya seperti biasa kayaknya banyak orang mengumpat soal Mazepin sekarang. Ya, makanya Untung tidak mengganggu hasil lomba. Untung tidak mengganggu hasil lomba. ya kan, benar kan? Makanya Dan harus ditegaskan, McLaren menang bukan karena orang dua ini tabrakan, bukan karena Max dan Lewis tabrakan. Enggak, McLaren menang karena menang. Oke, sekarang awam, kita ngomong awam aja dulu secara awam. Kalau dilihat dari racing lainnya, siapa nih? Ya. Kan? Iya, karena kok ngomongin ruang, Ya. seminar atau rapat, jadi ngomongin ruang. Nah, gimana Sa melihat dua seteru ini, Sa? Sekali lagi persaingan keras yang mungkin menuju arah benci itu anggap aja seperti cinta, Mas Dewo. Iya. Harus tidak bisa gayung tidak bersambut. Jadi harus ada dua orang untuk berdansa. Ya. Sehingga tidak mungkin sesendirian bisa bermasalah atau mengakibatkan masalah. Nah, yang harus ditegaskan adalah sebelum penggemar Hamilton emosi, sebelum penggemar Verstappen emosi, memang ada istilah yang namanya racing incident. Racing incident itu adalah situasi yang mengakibatkan dua pembalap atau lebih bersenggolan atau berselisih. Ya. Dan itu butuh minimal dua orang untuk terjadi perselisihan. Ketika ditanya siapa yang salah, itu nyaris tidak pernah mutlak. Nyaris tidak pernah. Kecuali pembalapnya ngaku saya sengaja nabrak dia. Dan itu hampir nggak pernah terjadi. Orang terakhir yang seperti itu mengaku adalah Senna. Senna waktu menabrak Alain Prost tahun 90 dan langsung jadi juara dunia, dia bilang, an eye for an eye, mata dibalas mata. Karena dia merasa tahun 89 ditabrak oleh Prost. Nah itu terakhir kali saya ingat pembalap mengaku terus terang, saya menabrak dengan sengaja. Itu sekarang mungkin hukumannya luar biasa, tapi zaman itu gladiator beneran, dan itu yang membuat orang mungkin suka dengan Senna adalah dia mengakui kalau dia melakukan itu, dengan segala risikonya. Nah, zaman belakangan ini Michael Schumacher tidak akan mengaku dia nabrak Damon Hill dengan sengaja, dia tidak akan mengaku nabrak Jacques Villeneuve dengan sengaja, dan saya kira tidak akan ada pembalap sekarang yang mengaku dia akan nabrak dengan sengaja. Jadi, sengaja atau tidak, penilaiannya nanti di kemudian hari. Yang jelas adalah dalam racing incident, ketika hukuman itu dijatuhkan, akan dilihat siapa lebih salah. Kadang lebih salahnya cuma 1%, kadang lebih salahnya 5%, kadang lebih salahnya 30%. Jadi hidup ini tidak hitam atau putih. Jadi tolong sebelum kita jelaskan, karena saya menjelaskan seperti apapun nanti penggemarnya Lewis marah. Saya menjelaskan seperti ini penggemarnya Verstappen marah. Karena orang Indonesia ini kayaknya terbiasaan diajarin di sekolah 1 tambah 1 itu 2. Padahal dalam hidup ini abu-abunya banyak kayak gitu. Nah, sekali lagi waktu di Inggris, waktu kita itu kan salah satu episode kita yang paling populer, Mas Jo. Dan waktu itu kan memang pengawas lomba pun sepakat Lewis lebih salah. Karena itu Lewis disanksi, tapi sanksinya waktu itu hanya sekian detik penalti. Nah, Verstappen penaltinya lebih kejam karena dia akan 3 grid posisi nanti di lomba berikutnya di Rusia. 2 minggu lagi, berapapun posisi startnya Verstappen, dia harus mundur 3 posisi. Jadi dari situ aja kelihatan bahwa hukumannya Verstappen lebih berat daripada hukumannya Hamilton kemarin. Ya. Jadi Stewart pasti menganggap lebih salah. Nah, lebih salah seperti apa? Itu judgement, karena tidak ada, kalau harus menulis aturan spesifik, tiap sirkuit, tiap tikungan harus ada aturannya, Mas. Dan di lomba itu dalam balapan, apalagi seperti F1, ya pasti ada yang namanya logika-logika racing incident tadi itu. Ya. Kalau memang dua-duanya sama-sama tidak bermaksud, kemudian terjadi senggolan, biasanya akan bilang, oke, racing incident seperti yang terjadi di Max dan Lewis di awal lomba kan. Di awal lomba kan sempat pepet-pepetan juga gitu. Tapi kan dianggap no investigation necessary, itu racing incident. Itu jadi ini tidak ada hitam putihnya, tapi ini common sense, ini logika. Dan itu dibiarkan dan itu terjadi. Kemudian berbagai situasi mengakibatkan kecelakaan yang terjadi. Banyak, kalau kita harus tarik mundur dari pit stopnya Verstappen. Pit stopnya jelek, 11 detik. Agak bingung kenapa, tenggelam dari semua keributan ini, kayaknya yang ban depan sebelah kanan, kayaknya, saya mungkin salah, tolong dikoreksi, kan itu pakai lampu ya. Mungkin waktu itu bautnya kurang kenceng sehingga sensornya bilang belum selesai. Karena kita sempat dimasukkan sekali lagi, baru kemudian diizinkan jalan.
Mungkin. Kemudian 11 detik, tapi dengan ban yang lebih fresh. Hamilton kemudian pit stop di lap 26 kalau nggak salah. Hamilton pit stop juga lambat 4,7 detik, nggak cepat juga kayak gitu. Kalau seandainya pit stopnya Hamilton itu normal 2-3 detik, ini nggak terjadi. Hamilton akan keluar di depan Lando Norris dan akan mati-matian mengejar Ricciardo atau ya Ricciardo di depannya. Dan itu akan lebih menakutkan buat penggemar McLaren kan. Ya. Tapi Verstappen ternyata dengan ban baru begitu cepatnya sehingga saat Hamilton keluar dari pit, Verstappen ini sudah hampir bersamaan. Ya. Padahal ini 11 detik pit stop, ini 4 detik pit stop. Jadi Ya. bayangkan selisih ban itu, ban baru dan ban lama itu seperti apa selisihnya. Lando Norris sudah lewat. Lando Norris sudah lewat, jadi tidak ada pertanyaan McLaren dibantu oleh kecelakaan ini. Jadi Lando Norris sudah lewat, jadi McLaren sudah di depan semua waktu itu. Nah, Anda bayangkan Mas Jo, kita keluar dari gang, kalau kita naik mobil, kan kita kan biasanya noleh ke kiri ya. Ya banyak yang nggak noleh kiri sih. Mohon maaf, saya kalau naik sepeda paling takut lihat orang belok tikungan nggak lihat gitu. Betul. Kalau kita belok kiri kita lihat kanan ya kayak gitu. Ini kita lurus, yang keluar dari pit stop kan harus lihat yang kiri, karena kan ini top speed loh Mas Jo. Ini 330 km per jam ya, maksudnya top speed. Kita semua seumur hidup mungkin nggak pernah speed segitu. Ini top speed keluar dari pit lane. Jadi pasti yang top speed ini kan pasti, wah, aku nggak akan ngerem buat dia gitu, karena ada garisnya. Dan kita lihat ya namanya Hamilton pasti, waduh, ini kalau aku keluar dari pit lane-nya nggak pas, Ya. aku diambil nih di tikungan di depan. Verstappen juga sama. Aku kalau ngelepas gas, aku akan kesulitan nyalip dia karena ya terbukti lebih cepat di trek lurus seperti itu. Ya. Nah, ini seperti apa? Ya, dua-duanya maksimal. Dua-duanya maksimal. Mungkin pancingan pertama Hamilton adalah dia sedikit lebih lebar dari biasanya dari saat keluar dari pit lane. Begitu garis putihnya selesai, dia ngambil ke kirinya agak banyak. Dan itu hak dia juga gitu. Hak dia juga karena ya dia di depan kan. Nah itu mungkin memaksa Verstappen mungkin jadi lebih terpancing, lebih emosi, sehingga Verstappen tetap memaksakan dari sisi luar. Ya. Kalau kita lihat di foto ini, bayangan saya adalah kalau Max Verstappen begitu di luar, dia nggak akan dapat tikungan ini sama sekali. Tapi nggak, separuh mobilnya masih di lintasan. Seperti itu. Separuh mobilnya masih di lintasan. Jadi sebenarnya masih ada ruang, masih ada judgment call bagi Verstappen untuk ngambil ini. Ya. Kan harus dimaksimalin. Ini kan do or die kan, maksudnya aku bisa kehilangan poin, bisa banyak. Jadi aku harus ambil kesempatan ini. Ingat omongannya Ayrton Senna. Anda tidak lagi jadi pembalap kalau Anda tidak mengambil kesempatan. Yang namanya pembalap pasti ngambil kesempatan, ngambil risiko. Itu baru namanya pembalap. Saya kira teman-teman yang punya pengalaman balapan pasti akan paham itu, bahwa ya kalau saya ada peluang ya saya ambil. Namanya balapan kan, bukan kereta-keretaan. Betul. Sehingga ngambil, tapi yang terjadi kan sebenarnya yang terjadi pada Verstappen adalah dia mental kena donat, kena polisi tidur. Iya. Jadi mobilnya mental sehingga menumpuki mobilnya Hamilton, meskipun Hamilton juga kan hak dia aja nggak ngasih sepenuhnya kan kayak gitu. Jadi Verstappen bilang dia nggak ngasih saya ruangan, Lewis juga bilang ya dia seharusnya ngalah kayak gitu. Dia namanya pembalap. Kalau nggak kan nggak balapan. Kalau Max ngalah, ya berarti dia bukan pembalap. Kalau Hamilton nggak jahil, dia juga bukan pembalap seperti itu. Ini normal, kebetulan high profile, dua pembalap yang sedang panas-panasnya, dan yang terjadi adalah kita bahas soal kecelakaannya, kerusakan dan risiko kepalanya Hamilton. Tapi dari sisi kecelakaan ini, awalnya sih mungkin kalau Anda nonton tadi malam, Martin Brundle pun yang jadi komentator lebih bilang itu racing incident 50-50. Gitu. Saya juga lenient 50-50. Tapi saya sudah dalam hati udah berasa ini kalau ada yang dihukum pasti Verstappen. Karena lebih salah. Dan pada akhirnya kan memang penjelasannya dari pengawas lomba kan jelas bahwa kenapa Verstappen yang dihukum, karena saat memasuki tikungan pertama itu dia sama sekali nggak pernah di depan. Jadi biasanya logika utamanya adalah siapa yang di depan. Jadi sehidung aja selama dia ada posisi di depan, maka dia yang akan diuntungkan, yang akan diberi pembelaan. Tapi Verstappen tidak pernah di depan, dia selalu posisi mobilnya selalu di belakangnya Hamilton.
khususnya ketika tikungan pertama, sehingga dia tidak pernah punya klaim terhadap dua tikungan ini, sehingga yang disalahkan adalah dia dan dia dinyatakan kena penalti itu. Sama seperti waktu di Inggris, Hamilton tidak pernah di depan Verstappen, sehingga Hamilton yang diberi hukuman, meskipun kadar hukumannya agak berbeda ya. Dan waktu itu kan Verstappen sangat dirugikan karena dia nggak finish, Lewis menang. Nah di sini kan sama-sama nggak finish. Jadi dalam hal ini menguntungkan Verstappen. Kenapa? Seharusnya di lomba ini Mercedes atau Lewis bisa menjauh secara poin, pada akhirnya justru Verstappen menambah keunggulan sedikit 2 poin. Disengaja atau tidak? Ya kalau kita tanya kan nggak mungkin ngaku. Kan ini semua spekulasi, makanya saya nggak suka. Toto Wolff bilang itu disengaja, itu calculated, itu kayak kalau kayak sepak bola atau basket yang sengaja supaya nggak kena poin kayak gitu kan, supaya nggak kegolan. Nah, ya itu kan opini, bukan fakta kan, kita nggak tahu omongannya seperti apa. Verstappen wajar aja bilang Hamilton nggak ngasih saya ruangan. Ya namanya pembalap. Kalau saya yang agak sedih dari sini, kalau saya penggemar Verstappen adalah dia belum tenang. Jadi masih ya mungkin karena masih umur 23 tahun, belum pernah juara dunia, belum pernah merasakan hancurnya mungkin kayak gitu, kecewanya mungkin. Ya, sehingga dia membuat kesalahan-kesalahan judgement seperti ini. Ini bukan kesalahan pembalap, ini kesalahan judgement kan, ini kesalahan keputusan kan. Iya. Gitu. Sehingga dia keluar. Ya, nanti konsekuensinya adalah di lomba berikutnya penalti 3 posisi, tapi mungkin Red Bull akan sekalian saja ganti mesinnya dia. Ya. Mungkin Sochi atau Rusia itu kan memang makanannya Mercedes dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ya sudahlah kita ngalah di situ, tapi nanti di balapan-balapan berikutnya kita lihat seperti apa. Nah, dalam hal ini ya sudah diputuskan Verstappen salah. Dibilang racing incident, ya semua adalah racing incident, cuman siapa lebih salah gitu. Karena tidak ada pembalap yang akan ngaku kalau dia sengaja, dan kalau dia ngalah atau ngalah ya bukan pembalap, itu omongannya Ayrton Senna. Silakan cari kutipannya. If you are no longer going for a gap, then you are no longer a racing driver. Itu omongannya Ayrton Senna, kutipannya. Kalau Anda tidak mengambil peluang, Anda bukan lagi pembalap. Iya. Verstappen adalah pembalap, Hamilton adalah pembalap. Ya. Sehingga kejadian ini terjadi. Ini Peter Windsor bilang foto ini adalah foto utama tahun 2021. Jadi nanti kalau kita 10 tahun lagi mengenang tahun 2021, ya fotonya ya ini. Fotonya apa? Fotonya Max, mobilnya Max di atasnya mobilnya Hamilton ini. Sehingga ya ini foto nomor 1 tahun 2021 sekarang. Ya jangan sampai nanti di beberapa lomba yang tersisa ya begini terus kan. Iya, ini saya paham, Jadi mungkin kondisi Max juga tidak bagus untuk balapan kali ini. Karena waktu pit stopnya kacau, menurut saya juga itu bukan faktor utama. Mungkin dari sprint dari mulai sprint aja dia udah mulai kedodoran. Jadi banyak sekali yang menumpuk gitu. Tapi saya juga berpikir, tapi ini anak muda, memang perlu salah, saya bilang gitu kan. Ini proses gitu kan. Ini proses. Ini kadang-kadang antara kasihan, kita kadang-kadang kenapa sih nggak ngalah demi ini. Tapi kalau ditimbang-timbang keberuntungannya mungkin juga beruntung juga. Pada saat Asa tadi bilang di Inggris dia kelempar benar-benar nggak dapat poin, sekarang ini dua-duanya kelempar, dan omongannya Lewis juga, saya pikir juga kemarin juga saya curiga, ini Max paling gampang menangnya karena dia di depan, gini. Kenyataannya strategi bannya saya sudah berbeda. Kuning dengan putih yang dipakai Lewis Hamilton. Kita nggak tahu juga gimana menurut Asa. Ya, jadi memang secara beban Verstappen memang sebisa mungkin harus di depan, karena kalau dia di belakang dia tidak mungkin menyalip. Defisit top speed-nya sangat kelihatan sejak babak latihan. Ya. Sehingga harga mati harus sebisa mungkin di depan, karena ketika di depan dia bisa bertahan, dan itu sudah terbukti bisa dilakukan oleh McLaren, bisa dilakukan oleh tim-tim lain ya yang mesinnya kalah, tapi dengan alasan karakter sirkuit yang sayapnya sudah tipis-tipis, sehingga kalau siapa yang di depan, yang belakang akan lebih sulit untuk menyalip. Jadi beban Verstappen untuk di depan Hamilton memang sangat besar. Jadi mungkin kalau kita ngelihat situasi kemarin, ya dia mungkin ya benar-benar harus kamikaze dikit gitu, karena kalau enggak
Bayangkan kalau kemarin Hamilton berdua ini tidak senggolan ya, kemudian Hamilton di depan, Hamilton dengan segala kehebatannya, dengan segala beringasnya mengejar Ricciardo misalnya, Ya, Hamilton naik podium, jadi poinnya pasti lebih banyak dari Verstappen, betul. dan jangan-jangan Hamilton bisa menang dan poinnya jauh lebih banyak daripada Ya, Verstappen, sehingga uh, sepersekian detik Verstappen mungkin instingnya adalah ya aku do or die di sini, seperti itu. Ini kita bukan saya kita semua pasti pernah harus membuat keputusan instan, entah itu saat ngapain kita pasti pernah, sehingga kita tidak boleh bilang menyalahkan orang seperti apa karena tiap orang reaksinya bisa beda-beda. ya beda. Jadi ini memang ujiannya Verstappen tahun ini. Dia Ya, kalau mau jadi juara dunia kan harus lewat yang kayak gini, maksudnya Hamilton aja dulu ingat sama Alonso seperti apa berantemnya kan. ya. Dan dia harus melalui yang seperti ini. Sampai yang final. Rosberg aja begitu juara dia bilang udah cukup, aku nggak mau lagi, udah kayak gitu. Sehingga ya ujiannya ya seperti ini. Ya, ya. Tidak gampang melewati puncak gunung terakhir itu. Ya kita lihat masih ada beberapa lomba tersisa. Verstappen bisa grow up nggak, bisa mendewasa nggak? Karena sekarang tiap poin kan jadi makin lama makin mahal, makin mahal, makin mahal. Setiap peluang yang terbuang jadi makin berharga. Jangan sampai nanti kalau kelak ternyata Verstappen nggak pernah jadi juara dunia, aduh kenapa ya kemarin aku nabrak Hamilton 10 tahun yang lalu kayak gitu kan. Ya. Kalau aku nggak nabrak mungkin aku juara dunia waktu itu. Dan situasi berubah. Nah ini yang harus dipikirkan oleh Verstappen secara mendalam, karena kalau Hamilton kan dia sudah 7 kali juara dunia, bisa 8 kali kalau Verstappen tidak segera Gitu ya. introspeksi dan menenangkan diri. Itu dari sisi kecelakaannya. Jadi Stewart sudah memutuskan bahwa Verstappen lebih salah. Ya, Dan bahasanya seperti itu, bahasa surat keputusannya seperti itu, lebih salah. lebih salah. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi saya bilang bahwa untuk di Rusia nanti pasti mungkin dia ganti mesin, dia di belakang gitu kan. Dan ternyata memang seperti Asa tadi bilang, Perez juga tidak bisa berperan seperti Bottas ya kan. Luar biasa, ya kan. Ini kan berat, bebannya di Max Verstappen kan berat sekali kalau betul Sa. Iya kan. Nah, Verstappen harus bawa sendiri ini ya. Ya, betul Sa. Jadi ini kan tidak hanya sekedar skill tapi mental juga. Kita lihat bagaimana timnya mendevelop Max Verstappen ini kan saya. Ya. Ya. Ada tambah lagi untuk McLaren Sa? Ya, untuk Red Bull dan Mercedes maksudnya. Sorry. Ya. Untuk Mercedes ada tambahan lagi? Ya, saya satu mungkin nggak banyak yang paham, tapi saya yang agak kecewa dari Max tadi malam bukan masalah kecelakaan ini, bukan masalah senggolan ini atau segala keputusannya, karena ini racing incident yang dia lebih salah dan itu banyak kejadian contohnya banyak. Yang saya paling kecewa sama Max tadi malam adalah dia tidak melihat kondisinya Lewis. Yeah. Dia tidak mendatangi Lewis Hamilton, nanya are you okay atau minimal ngapain, tapi dia cuma ngelihat belakang mobil lalu dia langsung pergi begitu saja. Saya kira itu untuk contoh sportivitas kurang enak di hati ya Mas Dewa. Saya kan di dunia olahraga apapun kan kita harus sportivitas. Ada 2 contoh sebenarnya weekend kemarin ini yang saya agak kecewa sama anak-anak muda di F1 sekarang. Verstappen tadi malam sama sebelumnya waktu sprint qualifying ya, yang Tsunoda yang bersenggolan dengan Kubica itu. Kan Tsunoda, ya saya memang agak nggak suka sama mulutnya Tsunoda dan ini semakin menambah, dan kemarin mulai makin banyak pengamat-pengamat yang menyindir Tsunoda soal itu. Dia bilang Kubica idiot. Saya kira itu kamu siapa? Kubica ini sudah pernah menang lomba. Kubica ini dulu kalau dia dulu nggak kecelakaan waktu rally mungkin juara dunia. Iya kan? Sehingga siapa Tsunoda bisa ngata-ngatai Kubica seperti itu saya makin kurang respect aja lah dengan yang seperti itu. Dan Verstappen tadi malam saya juga sangat kecewa karena ya kita tahu situasinya panas segala macam, tapi minimal dia pasti nggak tahu lah kalau bannya dia itu sempat melewati helmnya Hamilton, dia pasti nggak tahu kan, mungkin dia nggak lihat dan nggak nyadar karena kejadiannya begitu cepat. Tapi kan paling nggak ya cek situasi lah, jangan-jangan nanti kan kalau terjadi apa-apa pada Hamilton kan dia yang akan menanggung bebannya seperti itu. Nah, kita bersyukur teknologi F1 dan beberapa tahun yang lalu F1 ngotot memakai halo. Kalau enggak
apa yang terjadi dengan kepala Hamilton tadi malam gitu. Saya ingat tahun 94 waktu itu Jos Verstappen, ayahnya Max, balapan di Brasil. Begitu lihat rekaman kepalanya kena ban itu, saya ingat waktu itu dia naik Benetton waktu itu, karena waktu itu satu tim dengan Michael Schumacher. Kemudian Jos Verstappen mengalami kecelakaan, mobilnya agak melintang di sirkuit, kemudian ban belakangnya itu menyenggol mobil helmnya Martin Brundle yang jadi komentator di acara TV kemarin, dan kepalanya itu tersundul oleh ban. Nah, untungnya tidak apa-apa, tapi alangkah mengerikannya hal-hal seperti itu di F1. Brundle waktu itu naik mobil Ligier tulisannya. Nah, tadi malam Hamilton dilindungi oleh dua hal. Yang pertama ini saya tunjukkan pakai pointer di layar. Yang pertama oleh roll hoop. Roll hoop itu adalah kalau kita tahu ada lubang di atas kepala pembalap, itu memang airbox ya, itu untuk saluran angin untuk masuk ke mesin dan lain-lain. Tapi di satu sisi itu juga ada protektornya di situ. Itu bagian yang sangat rigid, sangat kuat, sehingga kalau mobil terbalik itu bisa menyangga supaya kepala pembalap tidak menghantam permukaan. Jadi roll hoop-nya kena, hancur ini. Roll hoop-nya hancur, tapi halo yang terbuat dari titanium ini mampu melindungi kepalanya secara keseluruhan. Jadi ya kita bersyukur tidak terjadi apa-apa, yang terjadi hanya meme kepala Hamilton, jadi tidak lebih parah dari itu, sehingga ya untung tidak ada yang cedera parah dan Monza ini selalu mengerikan Mas Dewo, karena ini sirkuit yang begitu cepat ya. Top speed-nya begitu tinggi, sehingga ya ini kita lihat Hamilton, kita nggak perlu pertanyakan lah Hamilton habis ini seperti apa. Hamilton ini sudah solid, dia sudah nggak perlu disemangati, nggak perlu dipuji, nggak perlu dibully, dia sudah tahu harus ngapain. Nah, jadi ujian adalah Max Verstappen setelah ini dia seperti apa. Itu yang kita nggak tahu, apakah dia makin ngawur, makin amok, atau dia makin kalem, makin tenang. Oke, kayak Daniel Ricciardo, aku tarik napas sebentar supaya bisa kembali ke jalur juara itu. Nah, itu yang kita tunggu. Ya, jadi terima kasih sekali lagi pada operator ya, karena halonya tadi ya. Yang jelas saya setuju Asa, Hamilton lebih tenang, yang lainnya dilihat dari cara dia datang ke sirkuit, yang lainnya bawa pacar, dia bawa anjing. Kenapa? Dia bisa mengukur pacar dengan anjing setia mana, setia anjing ya begitu. Karena yang paling setia itu anjing ya begitu. Oke, One Mania, karena kita sepakat kita akan di bawah 1 jam. Ya meskipun ada teman juga Mas Dewa, Mas Heri dari Lombok bilang, Mas 2 jam ya nanti, enggak 1 jam. Saya nggak boleh 2 jam teman-teman, jadi sekali lagi teman-teman yang punya partai silakan kalau mau merekrut Bottas ini skillnya sekarang tambah bagus dan posisinya adalah sedang teraniaya. Jadi kalau untuk mendulang suara paling gampang, dan dia sudah sebagai petugas tim, sebagai petugas tim sudah berlama-lama dia, jadi saya pikir dia akan lebih baik lagi. Oke, teman-temannya kita tutup. Yang jelas dari balapan kemarin yang menarik bukan hanya tabrakan Max dan Lewis, bukan karena McLaren menang, tapi sebenarnya bagi orang Italia yang menarik adalah sprint race. Karena itu benar-benar mengeprank Piaggio. Jadi dipikir ada balapan Vespa di sana, sprint race. Sudah pakai Vespa semua ke sana. Ternyata mereka keprank, nggak ada Vespa yang balapan. Oke, One Mania, jangan lupa, hari ini kita pakai McLaren, tapi kalau teman-teman juga mau koleksi kaos-kaosnya Asa yang itu terinspirasi dari warna-warna mobil balap yang Asa suka. Dan kemarin suka ada yang BA saya memuji, kaosmu apik Mas. Iya, ini dari Asa. Silakan cari sendiri. Silakan klik ke azaware.com ya. Ya silakan, karena Anda nggak akan dapatkan di mana-mana itu, kecuali kalau Anda memang harus googling sendiri. Oke, One Mania, jangan lupa prokes, jaga kesehatan. Alhamdulillah, Kimi sudah saturasinya sudah membaik, alhamdulillah. Tapi istrinya bilang, kalau Kimi terlalu lama di rumah, saturasi dompet yang jelek, kayak gitu. Oke, harus di balapan. Jangan lupa jaga kesehatan. Asa, terima kasih. Terima kasih Mas Dewa. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat ya, terima kasih.